Kira-kira bisa 3-4 kali sih. Dalam seminggu mungkin banyak kali ya aku makan gorengan. Oh, saya setiap hari, Kak. Sore sambil ngopi, sambil minum-minum teh, kita beli gorengan setiap jam 4 habis sholat asar. Makan gorengan ya pastinya tentu gak sehat sih sebenarnya. Wih, sebenarnya aku tahu ya, Kak. Cuman kayak gimana ya, mungkin agak bandel. Dampaknya kayaknya nggak tahu sih, Kak. Gorengan akrab di lidah orang Indonesia. Baik di menu bekal kantor, jajanan pinggir jalan, kantin, maupun di rumah, ada saja varian gorengan yang terhidang. Hasil riset kesehatan dasar dan survei kesehatan Indonesia oleh Badan Pusat Statistik baru-baru ini menunjukkan, gorengan menduduki urutan kedua pada proporsi penduduk yang mengonsumsi makanan dan minuman tak sehat. Hal ini berkorelasi dengan munculnya penyakit kardiovaskular seperti jantung, dan beberapa faktor risiko lain yakni hipertensi, diabetes, ginjal, dan obesitas. Gorengan umumnya mengandung lemak jenuh dan lemak trans, serta gula dan garam tambahan. Walau mengetahui dampak buruk di balik renyahnya gorengan, namun masyarakat tak enggan mengonsumsinya. Nah, kali ini Fitriani Nasution, dokter spesialis gizi klinik, akan memberi kiat bagaimana mengonsumsi gorengan dengan dampak yang minim. Sebenarnya kalau versi yang lebih sehat tidak ada ya dalam hal gorengan ini. Cuman mungkin kita bisa menakar porsinya seberapa banyak. Mungkin yang tadinya makan gorengan hampir setiap hari, ya mungkin bisa dikurangi menjadi sekali seminggu atau 2 kali seminggu. Dan tidak berlebihan dalam 1 kali makan. Atau kita bisa yang tadi makan gorengan di luar dengan jenis minyak ataupun minyak yang sudah dipakai berkali-kali nih, bisa sampai lebih dari 2 kali pakai, itu semakin menghasilkan senyawa toksik yang lebih banyak. Sehingga kalau ingin makan gorengan, sebaiknya goreng di rumah dengan minyak yang kita tahu adalah minyak yang bagus dan tidak dipakai berkali-kali. Di masa puasa begini, pemirsa, hindari mengonsumsi gorengan sebagai makanan yang pertama kali masuk ke tubuh saat berbuka. Menurut Dr. Fitri, konsumsi gorengan saat berbuka dapat menyebabkan perut terasa begah akibat kandungan lemak gorengan yang lama dicerna. Padahal, tubuh masih memerlukan asupan lain seperti protein, karbohidrat, buah, dan sayur. Alternatifnya, sebenarnya kalau kita tumis itu juga termasuk cara memasak yang sederhana. Kemudian bakar dan bakar ya itu juga termasuk cara yang sederhana. Tapi bakar tidak dengan api yang langsung ya. Karena kalau misalnya kena api yang langsung juga akan menghasilkan senyawa karsinogenik sebenarnya. Jadi sebenarnya masih banyak sih cara-cara yang simpel kayak cuman direbus atau misalnya di sup, kayak misalnya dipindang, masih banyak sih cara-cara lain. Wah, banyak ya variasi pengolahan makanan. Selain menu akan lebih beragam, memasak dengan proses yang minim dan tidak bersuhu terlalu tinggi akan menjaga kandungan gizi pada makanan terjaga. Mengurangi konsumsi gorengan juga dapat menghemat pengeluaran akan kebutuhan minyak, sehingga bisa dialihkan membeli kebutuhan lain untuk mendukung kesehatan. Mari gunakan alternatif lain untuk mengolah makanan kita. Agar tercipta badan yang sehat, kantong pun ikut sehat.